Dongeng anak ajaib. Sang putri yang menyemai harapan. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur, lahirlah seorang putri yang diberi nama Belle. Namun, berbeda dengan putri pada umumnya, Belle tumbuh dengan kecintaan yang mendalam terhadap tanah dan pertanian. Setiap hari, Belle akan pergi ke ladang istana, menanam benih, merawat tanaman, dan merasakan kegembiraan melihatnya tumbuh. Ratu tersenyum melihat kecintaan Belle pada pertanian, menganggapnya lucu dan menggemaskan. Namun, raja tidak sependapat. Baginya, putri seharusnya tidak kotor-kotoran di tanah, tetapi hidup dalam kemewahan dan keanggunan. Raja sering mengatakan, apa jadinya jika seorang putri terlihat kotor dan tidak terawat? Tetapi Belle tidak peduli. Baginya, kebahagiaan sejati adalah saat dia menanam, merawat, dan melihat hasil panennya tumbuh dengan indah. Seiring bertambahnya usia, Belle semakin terampil dalam bertani. Namun, raja semakin tidak senang melihat putrinya lebih tertarik pada tanah daripada tahta. Suatu hari, raja memanggil Belle ke ruang singgasana dan berkata, "Sudah saatnya kau melepaskan pekerjaan di ladang itu dan mempersiapkan dirimu untuk menjadi putri yang dimahkotai." Belle mengangguk, namun hatinya terasa berat. Dia tahu, menjadi seorang putri yang duduk di singgasana bukanlah impian yang ia inginkan. Malam itu, Belle berbicara dengan ibunya, sang ratu, dan mengungkapkan perasaannya. "Ibu, aku tidak ingin menjadi putri yang hanya duduk di istana. Aku ingin terus bertani, karena itu adalah kebahagiaanku." Ratu mengerti perasaan Belle, namun tahu bahwa keputusan akhir ada di tangan raja. Belle pun memutuskan, apapun yang terjadi, dia akan tetap mengikuti hatinya dan terus bertani. Raja, yang belum siap menerima keputusan Belle, memikirkan cara untuk mengubah pikirannya. Dia memutuskan untuk memberikan Belle tantangan yang sulit. "Jika kau ingin tetap menjadi petani, maka buktikan bahwa kau bisa berhasil dalam kondisi yang paling sulit." Raja meminta seorang peri yang pernah ia bantu untuk mendatangkan kekeringan ke seluruh kerajaan, termasuk ladang milik Belle. Saat kekeringan melanda, semua ladang di kerajaan mulai layu, termasuk ladang Belle. Namun, Belle tidak menyerah. Dia memilih sepetak tanah di dekat sungai untuk menanam benih baru, berharap air dari sungai akan menyelamatkan tanamannya. Dan benar saja, meskipun ladang lain di kerajaan hancur karena kekeringan, tanaman Belle tumbuh subur dan kuat. Raja sangat kecewa melihat rencana pertamanya gagal. Namun, dia tidak menyerah dan merencanakan tantangan berikutnya. Kali ini, dia meminta peri untuk mendatangkan banjir yang akan menghancurkan ladang Belle di dekat sungai. Banjir pun datang, dan sungai meluap, merendam sebagian besar ladang di kerajaan. Namun, Belle sudah memperkirakan hal ini. Sebelum banjir datang, dia memindahkan tanamannya ke lereng bukit, jauh dari jangkauan air. Saat banjir melanda, tanaman Belle tetap aman di lereng bukit, tumbuh subur sementara ladang lainnya tenggelam. Raja kembali kecewa melihat rencananya gagal lagi. Dia mulai merasa putrinya lebih cerdas daripada yang ia bayangkan. Namun, Raja belum menyerah dan merencanakan rintangan berikutnya untuk Belle. Setelah banjir gagal menghancurkan ladang Belle, Raja merencanakan tantangan baru. Kali ini, dia memerintahkan peri untuk mengirim gerombolan burung yang akan memakan semua biji-bijian yang Belle tanam. Burung-burung itu datang dalam jumlah besar, siap untuk menghancurkan ladang Belle. Namun, Belle sudah mendengar rencana ini dari burung beo sahabatnya. Dia memanggil teman-temannya, para laba-laba, untuk menenun jaring di seluruh ladang. Ketika burung-burung itu tiba, mereka terjebak dalam jaring dan tidak bisa mencapai tanaman Belle. Ladang Belle sekali lagi selamat dari bencana, sementara ladang-ladang lain di kerajaan rusak parah oleh serangan burung. Raja mulai menyadari bahwa Belle tidak akan mudah dikalahkan. Dia semakin frustrasi, namun belum siap untuk menyerah. Setelah rencana serangan burung gagal,
Raja mencoba tantangan lain. Kali ini, dia memerintahkan peri untuk mengirim gerombolan tikus untuk menghancurkan ladang Bello. Tikus-tikus itu datang dalam jumlah besar, siap merusak tanaman Bello. Namun, Belle tidak gentar. Dia memanggil teman-temannya, para ular, untuk menggali parit di sekitar ladangnya. Dengan adanya parit dan kehadiran ular-ular, tikus-tikus merasa takut dan tidak berani mendekati ladang Bello. Ladang Belle sekali lagi selamat dari bencana, sementara ladang-ladang lain di kerajaan rusak oleh serangan tikus. Raja semakin marah melihat usahanya gagal lagi. Dia mulai kehabisan ide, tetapi belum menyerah sepenuhnya. Musim panen kali ini menjadi bencana bagi seluruh kerajaan, kecuali ladang Bello. Raja akhirnya menyadari bahwa semua usahanya untuk menggagalkan Belle telah menyebabkan kerugian besar bagi rakyatnya. Para penasihat kerajaan melaporkan bahwa tidak ada biji-bijian, sayuran, atau buah yang tersisa di lumbung kerajaan. Kerajaan menghadapi ancaman kelaparan, dan raja harus membeli persediaan dari kerajaan lain dengan biaya besar. Namun, Belle datang dengan berita baik. Ladangnya, yang telah terlindungi dari semua bencana, memiliki hasil panen yang cukup untuk menyelamatkan kerajaan. Raja terkejut dan merasa malu. Belle menyarankan bahwa bersama-sama mereka bisa menemukan solusi untuk menyelamatkan kerajaan tanpa menghancurkan apa yang sudah mereka miliki. Belle tahu bahwa ladangnya saja tidak akan cukup untuk memberi makan seluruh kerajaan. Dia kemudian berbicara dengan para peri hutan dan meminta bantuan mereka untuk menemukan tempat-tempat tersembunyi di hutan dan pegunungan di mana mereka bisa menanam lebih banyak tanaman. Para peri dengan senang hati membantu Bello. Mereka menunjukkan beberapa petak tanah yang subur di dalam hutan dan di lereng gunung. Belle mulai bekerja dengan tekun, mengumpulkan teman-temannya hewan-hewan hutan untuk membantu mengolah tanah di tempat-tempat baru tersebut. Dengan bantuan teman-temannya, Belle berhasil menyiapkan 6 ladang rahasia di berbagai tempat di hutan dan pegunungan. Dia yakin bahwa dengan hasil panen dari ladang-ladang rahasianya, kerajaan bisa diselamatkan dari kelaparan. Setelah mempersiapkan ladang-ladang rahasia, Belle sadar bahwa meskipun hasil panennya cukup besar, itu masih belum cukup untuk seluruh kerajaan. Belle memutuskan untuk meminta bantuan peri hutan lagi, kali ini untuk melipat gandakan hasil panennya. Peri hutan, yang merasa simpati dengan perjuangan Belle, setuju untuk membantu. Mereka menggunakan sihir mereka untuk memastikan setiap tanaman yang Belle tanam akan berlipat ganda 100 kali lipat. Dalam waktu singkat, ladang-ladang Belle penuh dengan tanaman yang tumbuh subur lebih banyak daripada yang pernah dia bayangkan. Dengan hasil panen yang luar biasa ini, Belle yakin bahwa kerajaan ayahnya akan diselamatkan dari kelaparan. Peri-peri hutan pun tersenyum melihat keberhasilan Belle dan berkata bahwa kerja kerasnya dan cintanya pada tanah telah terbayar dengan keajaiban ini. Ketika Belle kembali ke istana dengan hasil panennya yang melimpah, dia membawa berita baik kepada raja. Raja, yang selama ini meragukan kemampuan putrinya, terkejut melihat hasil panen yang begitu melimpah. Dia akhirnya menyadari bahwa Belle memiliki bakat luar biasa dalam bertani, dan bahwa kecintaannya pada tanah adalah kekuatan terbesar yang dimiliki kerajaan. Dengan penuh rasa penyesalan, raja meminta maaf kepada Belle atas segala yang telah dia lakukan untuk menghalangi keinginannya menjadi petani. Belle menerima permintaan maaf ayahnya dengan hati yang besar, dan bersama-sama mereka sepakat untuk menggunakan hasil panen Belle untuk menyelamatkan rakyat mereka dari kelaparan. Raja bahkan mengakui di hadapan seluruh kerajaan bahwa putrinya, Belle, telah menyelamatkan mereka semua, dan dia dengan bangga menyebutnya sebagai putri petani. Setelah mendapatkan pengakuan dari sang raja, Belle mulai merencanakan bagaimana dia bisa memastikan kelaparan tidak lagi menjadi ancaman bagi kerajaannya. Dia mengundang para petani terbaik dari seluruh kerajaan untuk belajar darinya tentang teknik bertani yang telah membuatnya sukses. Dengan bantuan peri hutan dan hewan-hewan sahabatnya,
Belle mengajarkan cara-cara baru untuk mengolah tanah dan merawat tanaman, sehingga hasil panen mereka bisa berlipat ganda seperti yang dia alami. Rakyat kerajaan mengikuti jejak Belle, dan dalam waktu singkat, seluruh kerajaan dipenuhi dengan ladang-ladang subur yang tumbuh dengan tanaman yang melimpah. Dengan hasil panen yang melimpah, kerajaan Belle tidak hanya selamat dari kelaparan, tetapi juga menjadi salah satu kerajaan paling makmur di seluruh negeri. Setelah mengatasi tantangan besar dan menyelamatkan kerajaannya, Belle menjadi inspirasi bagi banyak orang. Raja, yang awalnya meragukan kemampuan putrinya, kini dengan bangga mempercayakan masa depan kerajaan di tangan Belle. Di bawah kepemimpinan Belle, kerajaan itu tidak hanya tumbuh dalam hal pertanian, tetapi juga dalam persatuan dan cinta terhadap tanah yang mereka miliki. Belle akhirnya menemukan bahwa menjadi seorang petani adalah jalan hidup yang tidak hanya memberi kebahagiaan bagi dirinya, tetapi juga membawa kemakmuran bagi semua orang di sekitarnya. Dengan kerajaannya yang makmur dan rakyat yang bahagia, Belle menjadi simbol harapan bagi seluruh negeri, menunjukkan bahwa kerja keras dan cinta terhadap alam bisa mengubah dunia.